Subtema 1. Bagaimana tubuh mengolah makanan? Pembelajaran 4. Tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita, sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa. Contohnya wortel. Wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karotin yang tinggi. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Swardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Swardana memaparkan, selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Swardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000. Untuk pemasaran, Swardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Budidaya tanaman wortel, interaksi lingkungan hidup. Selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Gede Swardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali. Untuk pemasaran, Swardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Interaksi sosial. Swardana bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor. Penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Coba sekarang perhatikan laporan sederhana berikut. Bagian-bagian laporan adalah judul laporan, tujuan laporan, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku atau antar agama.
Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Iklan 1. Pada iklan 1, kalimat iklan adalah sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu, sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Kata-kata kunci iklan 1 adalah mari bersatu untuk maju. Pesan yang disampaikan oleh iklan, sebatang lidi menjadi kuat setelah disatukan menjadi sebuah sapu. Iklan 2. Kalimat iklan 2 adalah kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Kata kunci iklan 2 adalah rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Gambar iklan yang kamu amati menyampaikan pesan tentang bersatu dalam keberagaman. Apakah dalam lingkunganmu terdapat keberagaman adat istiadat? 1. Upacara Rambu Solo di Tanah Toraja yang merupakan upacara adat untuk penghormatan terakhir sekaligus pengantar orang tercinta yang telah meninggal dunia menuju ke alam baka. Upacara Tabui di Sumatera Barat digelar sebagai bentuk peringatan atas kematian anak Nabi Muhammad SAW dalam sebuah perang di zaman Rasulullah dulu. Kegiatan Ngaben merupakan upacara pembakaran atau kremasi jenazah umat Hindu di Bali. Untuk melaksanakan upacara Ngaben ini, keluarga dari jenazah tersebut. Pada Pasola di NTT pada bulan Februari atau Maret setiap tahunnya, upacara ini akan digelar untuk menyampaikan doa kepada Tuhan agar panen mereka pada tahun itu bisa berhasil. Suku Dayak yang hidup di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan mengadakan upacara adat Aruh Baharin. Upacara yang diadakan selama 7 hari 7 malam ini merupakan ungkapan rasa syukur dari masyarakat Dayak terhadap hasil panen yang melimpah. Dalam budaya suku Nakakeo, Flores, terdapat upacara adat Etu. Dalam upacara ini, masing-masing kampung akan mengirimkan perwakilannya untuk diadu dalam sebuah pertarungan tinju. Katoba merupakan upacara adat keagamaan Islam di Sulawesi Tenggara untuk anak-anak yang baru dikhitan. Sehari setelah dikhitan, anak-anak akan dipakaikan pakaian adat, lalu dipikul di bahu anggota keluarganya untuk menemui imam. Nadran merupakan upacara adat masyarakat Cirebon sebagai bentuk rasa syukur atas karunia dari Tuhan. Selain itu, Nadran juga dipercaya sebagai ungkapan terima kasih pada leluhur karena sudah menjauhkan dari malapetaka. Upacara adat ini dilakukan 3 tahun sekali pada bulan Agustus. Manene adalah upacara penggantian pakaian jenazah. Jenazah yang sudah diawetkan akan dibersihkan dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan kain bersih lalu diganti pakaiannya. Sedekah laut merupakan upacara adat yang ditujukan untuk Nyi Roro Kidul yang dipercaya sebagai Ratu Pantai Selatan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut yang melimpah. Upacara ini didahului dengan persiapan sesaji. Segala sesaji yang akan dilarung ke laut dikumpulkan lalu disusun dalam sebuah tempat berbentuk rumah. Apakah anak-anak sudah paham materi yang disampaikan?